Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel Gosip Saham. Kita luangkan waktu untuk bahas tipis-tipis emiten yang ada di bursa kita. Oke, mungkin kita lihat email dulu. Siapa tahu ada info. Google Trend. Apa ini? Rapat umum pemegang dari Alamtree Research Indonesia atau dengan kode emiten ADRO. Kalau dulu namanya ADRO, sekarang dia jadi Alamtree. Undangan rapat umum megang saham tanggal 15 bulan 5 jam 9. Ya, biasanya dia mengemukakan pencapaian-pencapaian tahun kemarin dan mungkin juga penentuan laba untuk para investor. Oke, selamat. Cuma karena kita retail, kita serahkan ke mereka aja apapun keputusannya. Oke, kita bahas tipis-tipis tentang Alamtree Research Indonesia atau ADARO ya. Kita masuk ke sekuritas kita seperti biasa. Apa ini? Kita lihat berita bentar. Kita lihat market. Kalender ada nggak di sini dia? Kalender ada. Hari ini tanggal 24 yang dapat dividen naik CNTA sama BEL. Oke, selamat kalian yang dapat dividen. Besok Jumat tanggal 25 BJBR KDTN Esa Tris. Aku ada BJBR. Oke, selamat kalian yang dapat dividen juga. Karena bulan ini banyak sih yang bagi dividen. Tanggal 28 ada juga bagi dividen. Camry BTPS. Camry lumayan nih, 150. Tanggal 29 SSMS Petrosi 0,0010 dolar. Cuan juga 0,0002%. 2 dolar. Ini sih kecil betul itu, kebanyakan nolnya. Tanggal 30 BTPN DRMA dan Keju. Oke, sekali lagi selamat buat kalian yang dapat dividen ya. Karena kita investor ya cukup dapat dividen, nanti kita putar lagi akan menjadi compounding effect. Oke, kita tadi mau bahas itu sih ya. Lihat berita bentar. Penerimaan pajak, Sri Mulyani bilang daya beli masih kuat. Amin, moga aja. SKK Migas ada 4 calon investor baru, 10 emiten batubara paling cuan. Aku sempat baca tadi yang tercuan adalah AADI, ADARO Andalan Indonesia, dibanding emiten yang lain. Oke, kita mau bahas tipis-tipis ADARO tadi ya. ADRO. Bukan, ini dia. Oke, ADARO sore tadi ditutup di harga 1875, naik 25 poin atau 1,35%. Oke, ada kenaikan. Aku punya ada sih 3 lot ini. Oke, kita lihat profil dia. ADARO ini perusahaan lama ini, Alamtree Research Indonesia sekarang namanya. Harga IPO 1100. Udah jauh dari harga IPO, berarti udah di sini. Ini untuk yang pro ini datanya lebih lengkap. Di sini kita bisa ngelihat pemegang saham ADARO. Kalian bisa lihat. Nah, mereka ini yang menentukan. Bapak Gary ADARO ini strategic investment, salah satunya dominan dimiliki Saratoga. Dia megang 43,91%, Pak Garibaldi Thohir sebagai presidir 6,18%, TP Rahmat 2, treasury stock berarti saham yang ditahan, biasanya mungkin buat karyawan lah. Edwin Surajaya 3%, Cristiano Ariano Rahmat 0,05, Julius Public CEO affiliate, dan Arini Saraswati Subianto. Oke, itu pemegang saham ADARO. ADARO keterangannya dulu namanya PT Padang Karunia. Kemudian di nama ADARO sekarang menjadi Alamtree setelah spin off anak usahanya AADI. Jadi ADARO sekarang lebih ke holding. Dia melepaskan tambang yang menggunakan batu bara itu ya, bukan energi terbarukan. Batu bara dipegang oleh AADI,
kemudian ADMR batubara metalurgi. Iya, jadi dia memisahkan nanti yang mana batubara dan yang mana renewable. Arahnya ke depan sih kayak gitu. Pimpinan perusahaan kita lihat ada, komisaris ada, kemudian kita lihat pokoknya lebih lengkap lah untuk yang Ajep tipe Pro ini. Laporan kita lihat, paper split nggak pernah, stock split belum pernah, dividen. Oke, dividen dia Januari tadi 107 per lembar saham. Nah, untuk tahun 2024 kemarin ini yang terbesar, dia biasanya 2 kali setahun, cuma baru kemarin 3 kali. Iya bener. Oke, nah dari dividen ini kita bisa ngeliat nih, anggap dari tahun kemarin aja, harga wajar dia berarti sekitar 4 ribuan lebih lah sekarang berarti nanti. Oke, sekarang ke finansial. Nah ini income statement dia kuartal terakhir setelah melakukan ADI, revenue dia turun, pendapatan dia turun. Oke, nggak apa-apa. Balance sheet dia masih, asetnya lepas karena ADI berdiri sendiri. Total aset menurun, utangnya juga menurun. Cash flow dia operation normal, financing normal, investingnya dia ada minus berarti. Terus analisis kita lihat dari pendapat para itu sih ya, dari analis menyarankan 57% buy. Mayoritas analis merekomendasikan beli dengan menyarankan 17 menyarankan beli, 11 menyarankan hold, dan 2 menyarankan jual. Oke. Nah, ini ada lumayan, ini ada bantuan target juga dari para analis. Target di harga 2775. Saat ini 1875. Artinya beli maksimal di harga 2775, estimasi terendah 1800, estimasi tertinggi 900. Cuman ya itu tadi, ini baru dari para analis untuk patokan harga wajar kali, cuman enggak juga, kita harus bisa analisis sendiri. Cuman kalau aku biasanya analisnya dari itu sih, dari dividen. Oke, kita lihat konsensus analis. Nah, di sini bisa dilihat net income dia tahun 2024 22,3 triliun, tapi di 2025 estimasi 200,8 billion. Iya, turun ya berarti. Triliun sama billion beda ya? Bukan, maksudnya beda, turun berarti. Iya, net income dia menurun. Ini salah satu pandangan dari para analis. Oke, terus kita lihat apa lagi nih. PI dia juga menurun, PBV menurun. Ya iyalah, kalau karena penghasil uang utamanya kan dari ADI, sementara ADI-nya udah dilepas. Oke, kemudian kita lihat informasi broker. Nah, ini kelebihan dari yang versi Pro ini di sini. Untuk broker ini kan misalnya sore saat penutupan saham biasanya dibuka udah. Ini para aliran bandarmologi cocok nih, mereka bisa ngelihat ini siapa yang beli, siapa yang jual, buy dan sellernya udah kelihatan semua ini. Untuk untuk melihat daftar broker kalian bisa lihat di sini. Nah, ini daftar broker. Local broker itu biasanya broker kita atau pengelola dana pensiun, misalnya ini Ajep Sekuritas, Anugrah, Arta, Batavia, BCA Sekuritas, SQ. Kodenya kalian bisa lihat di sini dan keterangannya. Nah, ini sedangkan untuk foreign broker ini yang broker asing, kalian bisa lihat ada dari Citigroup, dari Credit Suisse, HSBC Sekuritas, JP Morgan, BK, ini salah satu yang terbesar juga. Nah, Maybank, Morgan Stanley, MS, yang pasti aliran bandarmologi harus hafal semua kode ini. Dan BUMN juga ada. BUMN ini Bana Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, CC. Oke. Mungkin nanti kalau pengen belajar bandarmologi bisa nih. Nah, sekarang datanya udah dibuka nih, jadi bisa ngebaca pergerakan asing. Broker flow-nya juga bisa dilihat.
Oke, sekarang kita ke statistik dia. Nah, ini net income dia. Nah, ini kelihatan perbandingannya. Tahun 2000 sebelumnya 25,3 triliun, sekarang 2024 22,3 triliun. Artinya setelah melepas AADI, Alamtri kehilangan 3 triliun. Oke. Kalau dilihat sebenarnya masih itu sih, masih enggak seberapa. Tapi ya mungkin kita nunggu yang pembagian dividen nanti sebenarnya infonya. Oke, di sini data lebih lengkap ini. Kalau kalian pengen pelajarin lagi. Untuk market cap dia 57,67 triliun, valuasi dia kita bisa ngelihat juga rasio-rasionya juga ini ya. Ini sebelumnya nggak ada ini free cash flow. Current price free cash flow artinya perbandingan harga valuasi dia setelah dikurangin biaya, uang cash perusahaan dikurangin dengan kewajiban dia. Masih positif semua ini. Nah, mungkin perlu waktu sih kalau pelajaran ini kalian satu-satu. Cuman kita biasa ngambil yang inti-intinya aja seperti net income dia berapa, terus tingkat hutang dia juga, PE dia, dan dividen dia. Nah, di sini kalian lebih rinci lagi nanti kalau pengen pelajarin liquidity, return dia, and asset, bahkan penghasilan per kuartal juga ada ini, profitability. Nah, kalian bisa lihat gross profit margin dia 36%, operatingnya 32, dari laba dari operasi dia 32%, net profit margin dia minus 12,95%, artinya perbandingannya dengan tahun sebelumnya yang dia ada Alamtri tetap untung, cuman apabila dibandingkan tahun sebelumnya dia minus 12%. Ya intinya setelah dia melepas AADI, Alamtri profit dia kurang 12%. Lumayan sih sebenarnya itu. Oke, sekarang kita lihat apalagi net income dia 22 triliun. Yang jelas masih ada lah, nggak bakalan minus. Balance sheet dia, nah ini kita bisa ngeliat semua ini, total asetnya berapa, total liabilitas utangnya berapa, total modalnya berapa, 87 triliun. Lumayan besar ini. Cash flow juga bisa kita lihat di sini. Nah, free cash flow dia 19 triliun. Artinya dia punya cadangan uang cash setelah dikurangin kewajiban 19 triliun. Besar ini masih. Oke, terus untuk pertumbuhan sendiri. Nah, pertumbuhan ini bukan berarti rugi sebenarnya dia. Minus ini karena perbandingannya adalah tahun sebelumnya, otomatis minus. Oke, nanti kita tunggu hasil dari RUPS-nya nanti. Performance harga dalam satu minggu, 1 tahun, 3 tahun bahkan ya, dan 3 tahun terakhir dia minus. Oke, kalian bisa lihat. Sekarang ajaib untuk pro lebih detail lagi. Oke, kita lihat apa lagi nih, berita. Di sini tadi ada mau kotak penggunaan laba. Nah, ini kita tunggu nanti ini hasil RUPS dia. Tapi melihat dari jejak rekam beberapa tahun ke belakang, kita bisa ngelihat Pak Garibaldi Thohir beserta pengelola manajemennya bagus lah, yang jelas rutin bagian dividen dengan yield yang besar, dan DVR-nya juga penggunaannya juga di atas 50% lebih. Pokoknya termasuk royal ini. Oke, yang penting kita doakan Adaro bisa tetap bertahan dan ngasih berbagi dengan para investor walaupun investor kayak kita. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita doakan semoga kawan-kawan yang menonton ini semua sehat, sukses, dan cuan selalu. Oke, baik kan kawan.